Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertai Asa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Fitri Hasier dan Dewa Darmayasa. Nah, kode sahamnya itu MTDL. Nama perusahaannya yaitu PT Metro Data Elektronik Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, di sini kita ganti dulu kodenya MTDL. Kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Metro Data Elektronik ini, kalau dilihat dari bulan Januari itu harga sahamnya sideways. Kemudian tepatnya di tanggal 23 Juni 2021, harga sahamnya naik, kemudian terus naik mencapai puncak tertinggi di harga 845 pada tanggal 5 Januari 2022. Kemudian setelah itu harganya turun seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 3 Januari 2022 sampai tanggal 4 Februari 2022. Oke, kita cek datanya. Kita klik kolom Broksum. Selanjutnya di sini kita ganti kodenya MTDL. Kita atur tanggalnya di sini dari tanggal 3 Januari 01 berarti ya 2022 sampai tanggal 4 Februari 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Metro Data Elektronik Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Metro Data Elektronik Tbk ini dari tanggal 3 Januari 2022 sampai tanggal 4 Februari 2022, di periode ini investor besarnya melakukan aksi small distribusi. Jadi di periode selama sebulan terakhir ini, investor besarnya melakukan penjualan dalam jumlah yang tidak terlalu besar seperti itu. Jadi kesimpulannya small distribusi. Oke, ini kita tutup dulu ya. Nah, sekarang kita ingin lihat data peta kepemilikannya untuk melihat potensi jangka panjang dari perusahaan PT Metro Data Elektronika Tbk ini. Jadi ini selama kenaikan ini luar biasa kenaikannya ya. Dari harga dari harga 300-an dia naik sampai ke harga 800-an seperti itu per lembarnya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan Metro Data Elektronik ini 74,20% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Artinya 74,20% itu bisa diperjualbelikan di pasar reguler maupun pasar tunai. Nah, dari 74,20% saham yang beredar itu, investor besarnya memiliki porsi kepemilikan sebesar 54,0% atau 54%.
Nah, di sini investor besarnya itu melakukan penjualan sebesar 0,2%. Yang menadah barangnya atau yang membeli barangnya itu adalah investor retail, di mana kepemilikan investor retail di perusahaan PT Metro Data Elektronika ini sebesar 31,9%. Jadi ketika naik harganya tinggi ini, investor besarnya jualan tetapi sedikit ya, seperti yang saya katakan tadi, small distribusi. Salah satu pemegang saham terbesar di perusahaan ini jualan sebesar 0,2% seperti itu. Jadi kalau investor besarnya terus distribusi dan distribusinya berlanjut di sini, maka harga sahamnya akan terus turun. Tetapi ketika nanti berubah aksi mereka menjadi akumulasi di sini, maka kemungkinan besar harga sahamnya akan naik lagi seperti itu. Jadi kesimpulannya yang pertama, selama investor besarnya masih distribusi, itu bagi Anda yang punya barangnya sebaiknya menjual kepemilikan Anda itu setengah atau sebagian. Akan tetapi ketika Anda belum memiliki barang atau saham dari perusahaan PT Metro Data Elektronika ini, sebaiknya tunggu ketika investor besarnya akumulasi atau melakukan pembelian dalam jumlah besar. Kemudian yang kedua, perusahaan yang dikategorikan bagus itu apabila scriptless ratio yang dicetak itu persentasenya kecil. Nah, perusahaan Metro Data ini persentase saham scriptless atau scriptless ratio yang dicetak itu sudah masuk dalam kategori besar, yaitu 74,20%. Sedangkan kepemilikan investor besarnya termasuk kategori sedang di sini, yaitu sekitar 54% seperti itu. Atau saham scriptless dari perusahaan yang dicetak boleh besar dengan catatan kepemilikan investor besarnya itu di atas 75%. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan yang sudah scriptless rasionya sudah 100%, itu masih masuk dalam kategori perusahaan bagus apabila investor besarnya kepemilikan mereka di atas 75%. Kenapa? Karena itu tandanya mereka masih punya kepentingan yang cukup besar untuk memarkup harga dan menjaga perusahaan itu agar tetap berjalan atau beroperasi seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Fitri Hazier dan Dewa Dharmayasa ya. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.